Halo teman-teman, suatu hal yang sangat bagus. Kita sudah menyaksikan bahwa tim Garuda Muda kita mampu menahan imbang Gajah Perang Thailand 2-2. Good job. Pertandingan yang menurut saya fantastis dimainkan di leg kedua. Final leg kedua ini di Piala AFF. Tidak seperti di leg pertama ketika kita kalah dengan sangat telak 4-0. Mungkin saat itu kita masih gugup, kita kena dengan pressing tinggi, kemudian agak panik ketika lawan sudah bisa mencetak gol di menit kedua. Namun dalam leg kedua, Ricky Kambuaya memecah kebuntuan Indonesia yang tidak membuat gol di leg pertama. Dan gol ini membuat kita tampil semangat luar biasa, menekan Thailand, membuat Thailand berkeringat dingin sepanjang 45 menit babak pertama. Ini penampilan luar biasa ya. Walaupun tenaga agak terkuras, kita agak lelah, pemain-pemain kita. Witan bermain luar biasa. Ya, 2 assist dia ini benar-benar menunjukkan bahwa ini talenta muda yang bisa berkembang dengan pesat di 2-3 tahun yang akan datang. Anda bisa melihat bagaimana umpan dia ke Ricky Kambuaya, umpan dia ke arah Egy yang membuat menyamah kedudukan ketika kita tertinggal dengan 2-1 di babak kedua. Sudah cukup buat kita. Saya pikir tidak perlu untuk bisa melihat statistik apapun ya, karena kita tahu bersama bahwa sulit untuk bisa membuat keajaiban. Saya udah katakan bahwa untuk bisa seri bisa, untuk menang terbuka. Bahkan di babak pertama kita bisa unggul 1-0. Ini satu hal yang baik bahwa Thailand tidak bisa membuat gol di babak pertama dan kita tampil bagus ya, khusus melawan Thailand ya. Bahkan Thailand ada di bawah. Thailand baru bangkit di babak kedua. Babak pertama kurang begitu bagus buat mereka. Sayang kita tidak bisa membuat 2 gol. Kalau kita mendapat 2 gol di babak pertama, itu akan lebih baik. Tapi tidak mengapa. Ini perjuangan yang luar biasa. Saya pikir perlu untuk memberikan acungan jempol pada taraf yang bagus. Tim muda menghadapi tim yang matang seperti Thailand dan membuat Thailand itu pontang-panting. Berusaha keras di babak kedua. Ada pergantian 4 pemain dilakukan oleh Alexander Polking untuk bisa bagaimana mereka dapat membuat gol. Dan memang 2 gol mereka cepat sekali. Menit 54, menit 56. Adisak masuk menggantikan Dangda, terakhir Dangda, dan dia bisa menyamakan kedudukan ya. Kemudian ada Salah Yoyen, gelandang bertahan mereka yang bisa menembak dari luar kotak penalti. Namun 2 gol ini saya pikir andil besar dari pemain nomor punggung 11 Thailand. Ya, Bordir Pala. Walaupun akhirnya dia ditarik keluar. Kita bisa menyaksikan Chanatip ya, pemain hebat dari Thailand. Itu bekerja sepanjang babak kedua itu luar biasa ya, tetapi dia juga di pressure habis, ditekan habis oleh pemain-pemain kita ya. Tidak seperti di leg pertama, dia diberikan kesempatan, diberikan ruang. Ini bagus. Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya bermain oke. Khusus bagi Ricky Kambuaya ya, man of the match pada pertandingan ini, wajar, dan dia tampil memang oke sekali ya. Sayang di leg pertama dia cepat ditarik keluar, tapi itu semua tergantung dari Sintayong. Nah di leg kedua ini dia tampil bagus, tampil full. Jadi bagi pemain-pemain kita, kalau bisa dikatakan ini sudah pada level yang baik. Tidak ada tim yang bisa menjebol gawang Thailand itu lebih dari 1 gol. Baru Indonesia di Piala AFF ini yang menggetarkan gawang mereka sampai 2 kali. Vietnam juara bertahan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membuat gol ke gawang Thailand ya. Mereka bermain 0-0 di babak kedua, di leg kedua. Di leg pertama mereka kalah bahkan dengan 0-2 melawan Thailand. Indonesia walaupun kalah dengan 4-0 di leg pertama, tapi kita bisa membuat 2 gol, membuat Thailand ini agak frustrasi, terutama di babak pertama. Babak kedua memang mereka menguasai jalannya pertandingan. Dengan ada 2 gol. Ya, mereka mengontrol permainan. Tapi kita bisa membalas, menyamakan kedudukan 2-2 lewat tendangan kaki kiri Egy ya, yang bersarang di gawang Siwarak. Itu sudah cukup buat kita untuk bisa memaksakan hasil imbang 2-2. Yang penting kita tidak kalah melawan Thailand dan kita bisa membuat 2 gol. Thailand yang selama ini coba bobol 1 kali melawan Filipina, akhirnya bobol 2 kali melawan Indonesia. Dan saya katakan lagi, Indonesia bisa menjadi satu-satunya tim yang membuat Thailand itu pontang-panting. Walaupun mereka sudah di atas angin. Karena leg pertama mereka bisa membuat 4 gol. Tapi di leg kedua pun Polking tidak berani berspekulasi untuk memainkan pemain-pemain cadangan yang banyak. Seperti melawan Singapura dalam
fase mencari juara grup. Lawan Indonesia mereka tetap gaspol. Mereka memainkan pemain-pemain inti semua ya. Cuma ada 2 pergantian yang mereka lakukan untuk bermain dengan starting 11 di leg pertama dan juga tampil di leg kedua. Selebihnya itu ada 8-9 pemain mereka ada pemain yang tampil di leg pertama. Jadi begitu serius Paul King ini menatap laga kedua. Mereka tidak ingin sampai kecolongan gol yang lebih banyak karena memungkinkan bagi mereka kalau bermain dengan pemain cadangan ini akan bahaya buat Thailand menghadapi Indonesia karena Indonesia bermain dengan sangat cepat. Memang di babak kedua terlihat bahwa kita agak sedikit menurun ya karena stamina yang terkuras habis dari Witan Sulaiman dan kawan-kawan karena kita juga pressing juga sangat tinggi melawan. Nah, ini yang enak. Kita berani bermain lepas, kita menikmati permainan, enjoy. Ini yang dibuktikan, nggak ada beban sama sekali. Ya, pasti Sintayong menyuruh pemain-pemain dia tampil oke, lepas aja, main aja, pressing aja, nikmati pertandingan ini. Ya, ini pertandingan terakhir yang harus dinikmati ya. Dan mereka melakukan itu dengan baik. Pemain-pemain Indonesia. Ya. Dan Thailand itu kalau tidak punya pengalaman, tidak matang, itu berbahaya. Berbahaya sekali mereka. Kita bisa makan mereka. Sayang memang kita ada gol yang banyak di leg pertama. Ya, kalau kita cuma kalah dengan 2-0 atau 2-1, ini bisa rame. Tapi apapun itu, kita harus memberikan ancungan jempol terhadap perjuangan anak-anak muda, Garuda muda ini. Sekali lagi, ini fantastis apa yang sudah ditampilkan oleh pasukan Sintayong. Mereka tetap harus bersatu, harus bersama terus di bawah gemblengan Sintayong. Saya yakin untuk 2-3 tahun depan ini akan jadi benar. Di Piala AFF berikut, ini berbahaya. Dan pasti juga Thailand dan Vietnam akan berhitung benar dengan tim yang ada saat ini. Yang dibawa oleh Sintayong. Semua rata-rata di 22-23 tahun nantinya untuk bisa bertarung pada 2-3 tahun yang akan datang. Jadi saya pikir memang ini buat kemenangan Thailand, mereka sudah meraih 6 gelar, oke. Tapi kita sudah ke final, prestasi yang sangat bagus yang harus kita bangga. Kita bangga sebagai anak bangsa dengan melihat bagaimana perjuangan tim muda kita. Selamat sekali lagi buat perjuangan tim Garuda. Sampai berjumpa di SEA Games tahun depan dan 2 tahun lagi untuk di Piala AFF. Dan juga kita akan mempersiapkan untuk tampil nantinya di AFF U23. Nah, di sini kita pasti akan naik ya. Kita akan bersinar kalau bicara di U23 ya. Kita tunggu itu. Oke? Sampai di sini pembicaraan kita dengan Piala AFF. Ciao.